Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube saya, Guntarai. Kita akan bahas mengenai usaha dan energi, serta berkaitan dengan hukum konservasi energi mekanik. Yang pertama, ada pendahuluan dulu ya, sambil mengingatkan. Jadi kita kembali mengulas tentang konsep gaya. Materi yang sebelumnya kita pernah pelajari. Jadi di sini gaya itu merupakan besaran yang menentukan gerak benda berdasarkan hukum Newton ya. Ada beberapa kasus dalam menganalisis suatu sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya menjadi lebih rumit. Jadi sebetulnya untuk beberapa hal, beberapa kondisi, mungkin kita bisa menganalisis persoalan tersebut dengan menggunakan konsep gaya. Namun ternyata bisa juga malah menjadi memperumit keadaan. Nah, ada alternatif lain supaya kita bisa memecahkan persoalan tersebut lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan yang namanya konsep energi dan momentum. Nah, dalam berbagai kasus umum, dua besaran ini tuh terkonservasi atau kekal atau konstan. Nah, kemudian hukum kekalan energi dan momentum banyak dimanfaatkan pada kasus-kasus pada sistem banyak partikel yang melibatkan gaya-gaya yang sulit dideskripsikan. Ya, intinya di sini kita akan mencoba untuk memperdalam mengenai konsep energi ya, usaha dan energi, kemudian hukum kekalan energinya sebagai salah satu alternatif untuk menganalisis gejala-gejala alam atau permasalahan fisika supaya kita mempunyai banyak solusi alternatif yang bisa dipilih. Oke, yang pertama adalah kita bahas dulu tentang definisi usaha. Nah, kita lihat di sini ada seseorang laki yang mendekati seorang perempuan. Apakah ini termasuk usaha? Ya, silahkan kalian definisikan sendiri ya. Kemudian di sini ada yang jualan, ibu-ibu, banyak pembelinya. Apakah ini termasuk usaha juga? Nah, silahkan kalian jawab ya. Nah, jadi intinya di sini pengertian usaha dalam fisika sangat berbeda sekali dengan definisi usaha dalam istilah sehari-hari. Mungkin kalau kita melihat di sini, ini termasuk usaha juga, usaha untuk menembak perempuan gitu ya. Kemudian kalau yang di sini termasuk juga usaha-usaha untuk menjalankan kehidupan. Supaya roda kehidupan tetap berputar, mereka berusaha untuk mencari uang gitu ya. Tetapi definisi usaha dalam fisika itu jauh berbeda. Jadi di sini ya, namanya juga usaha katanya. Kita sudah berusaha tapi apa daya gitu kan. Nah, ini mungkin banyak istilah-istilah yang dipakai tapi ternyata tidak ada kaitannya. Nah, usaha dalam fisika tidak sama dengan istilah usaha-usaha pada yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh usaha yang ada dalam fisika. Kaitannya dengan Formula One ya. Nah, di sini saya ambil dari paparan Saint Gilael, seorang pebalap F1 ya di Auto Race. Katanya mobil F1 itu kalau direm bisa seberat 120 kilo. Bisa kalian bayangkan berarti kan berat banget ya. Nah, makanya butuh latihan khusus pada bagian kaki dan sedikit dihentak agar dorongan sebesar itu bisa membuat mobil berhenti dengan baik. Kalau kita lihat kan sebetulnya mobil F1 itu sangat ramping ya, sangat kecil. Sepertinya bobotnya nggak terlalu besar. Tetapi kenapa kok kalau direm itu bisa seberat 120 kilogram? Bukan seberat ya, semassa harusnya kalau dalam fisika itu. Karena kalau berat itu satuannya kan Newton, tapi tidak masalah. Nah, artinya di sini ada kaitannya kecepatan karena F1 itu kan cepat, sangat cepat sekali ya. Nah, artinya bisa dikatakan juga sebagai jet darat gitu. Berarti ada kaitannya si kecepatan tersebut dengan usaha untuk mengeremnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Jadi sangat berkaitan sekali dengan ilmu permesinan maupun otomotif. Oke, definisi tentang usaha sudah kita pahami bersama meskipun belum terlalu rinci. Mari kita coba perdalam lagi berdasarkan persamaannya. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya konstan. Jadi ketika ini ada ilustrasi sebuah balok ditarik oleh sebuah gaya, ditarik ya.
ditarik oleh sebuah gaya dengan kondisi arah tarikannya itu agak cenderung ke atas terhadap si arah perpindahannya. Karena kan kalau misalkan kita lihat di sini si kotak ini kalau ditarik meskipun cenderung arahnya ke atas, pasti dia akan berpindahnya searah atau sejajar dengan si lantainya. Nah, kemudian dia akan berpindah sejauh S. Nah, artinya di sini eh, kita itu harus melihat atau harus menghitung gaya yang efektifnya atau gaya netonya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ingin memindahkan sebuah balok ini dengan arah yang lurus, ya seharusnya kita harus mengeluarkan gayanya yang lurus juga dong, gitu kan, supaya lebih efektif. Nah, kemudian di sini artinya ketika kita menarik dengan gaya yang relatif ada sudutnya terhadap si arah perpindahan, otomatis si gaya itu sebetulnya ada gaya brutonya. Tetapi yang akan kita hitung di sini usaha itu adalah gaya netonya. Nah, di mana gaya netonya? Artinya gaya yang searah dengan perpindahannya. Maka dari itu, kita ingat kembali tentang trigonometri ya. Jadi ketika sudutnya itu diapit, berarti ketika kita ingin menanyakan sisi sampingnya ini, karena ini adalah sisi miring, kita menggunakan aturan kosinus. Nah, di sini bisa kita ambil definisinya, usaha itu adalah usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya yang searah perpindahan dengan perpindahan benda itu sendiri. Jadi ada dua komponen yang harus kalian lihat ketika ingin menghitung berapa usaha yang dilakukan, yaitu harus ada gaya, kemudian harus ada perpindahan. Itu poin pentingnya. Nah, maka dari itu, W itu work ya, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai usaha, bisa juga menggunakan istilah kerja. Terserah mau yang mana. Nah, kemudian ini cari gaya yang sejajar dengan perpindahannya dikali dengan si perpindahannya. Perpindahannya itu S ya. Nah, kalau misalkan kita pelajari tentang matematika untuk fisika itu ada istilahnya perkalian dot. Kenapa perkalian dot? Karena di sini F itu adalah besaran vektor dan S itu adalah besaran vektor, sedangkan usaha itu adalah besaran skalar. Sehingga vektor didotkan dengan vektor, hasil dari dot produk itu berupa besaran skalar. Nah, di sini W usaha satuannya itu adalah joule. Kemudian atau joule itu sama dengan newton meter karena kan kita lihat bahwa satuan gaya itu newton, sedangkan perpindahan itu meter. Jadi newton meter itu sama dengan joule. Oke. Nah, dari persamaan tadi bisa kita ambil bahwa meskipun pada sebuah benda bekerja gaya, namun jika benda itu tidak berpindah sama sekali, maka usaha yang dilakukan nol. Coba kita lihat. Kalau misalkan si komponen si S-nya ini sama dengan nol, berarti kan berapapun gaya yang dikeluarkan, itu akan hasilnya nol juga. 20 kali nol ya nol, 100 kali nol ya nol. Ini ibaratnya sama dengan seperti kita mendorong sebuah tembok gitu ya, sebuah dinding. Nah, kita mau mengeluarkan gaya sebesar apapun, tidak akan berpindah si dindingnya. Artinya kita memang tidak melakukan usaha, tetapi kita memberikan gaya terhadap tembok tersebut. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Kalian yang gagal move on itu sama aja dengan melakukan usaha yang sia-sia gitu kan. Karena kenapa? Gagal move on, kalian tidak bisa berpindah gitu. Gayanya ada, gaya motivasi ingin berubahnya ada, tetapi tidak bisa bergerak. Sama saja ya, seperti dalam fisika. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Jadi di sini jika gaya dan perpindahan tegak lurus, maka usaha yang dilakukan juga nol. Kembali lagi di sini, kalau misalkan gayanya ke atas, terus perpindahannya ke kanan, sebetulnya kita itu tidak memberikan gaya sama sekali terhadap si perpindahan yang ke kanannya. Ibaratnya seperti kita menenteng buku. Kita menahan buku ke atas, tetapi kita menenteng buku sambil jalan ke depan,
Sebetulnya itu kita tidak melakukan usaha terhadap buku tersebut. Kenapa? Masalahnya gayanya ke atas tapi perpindahannya ke kanan atau ke depan gitu ya. Karena kalau kita kalikan cos 90 itu berapa nilainya? Cos 90 itu adalah 0. Nah, kemudian usaha terbesar yang dilakukan sebuah gaya ketika gaya dan perpindahannya itu adalah searah. Ya artinya dalam menentukan perpindahan itu, ya kita lihat perpindahannya mau ke arah mana, ya gayanya harus searah perpindahan tersebut. Jadi supaya semuanya itu efektif ya. Artinya kita mengeluarkan gayanya nggak sia-sia juga, nggak banyak gaya yang terbuang karena searah dengan perpindahan. Oke, kita lanjutkan ke contoh aplikasi dari usaha itu sendiri. Bisa kita lihat di sini ada sebuah balok ditarik dengan gaya F. Arahnya itu tidak searah dengan perpindahan, ternyata agak miring ke atas. Kemudian karena lantainya itu tidak licin, artinya ada gesekan antara si balok tersebut dengan lantai. Sehingga ketika kita tarik ke kanan, itu ada hambatan, ada yang menghambatnya, yaitu adalah gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba menguraikan gaya-gaya yang terdapat pada si balok tersebut. Sudah jelas tadi dijelaskan bahwa ada yang menariknya, itu ada gaya yang arahnya itu tadi agak melenceng ke atas, kemudian ada gaya yang menghambatnya, gaya gesek. Selain itu, si tadi ya, di sini ada gaya berat arahnya ke bawah, kemudian ada gaya normal karena si balok tersebut bersentuhan dengan permukaan. Nah, gaya normal ini adalah gaya kontak yang arahnya tegak lurus terhadap si permukaan. Nah, setelah kita menganalisis gaya-gayanya, maka kita uraikan di sini usaha yang dilakukan oleh si gaya F itu berapa nilainya. Nilainya itu adalah kita pakai persamaan W sama dengan Fs cos theta. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, kita lihat, ingat ya, karena ini adalah vektor. Kalau gaya itu kaitannya dengan vektor, jadi kita harus memberikan suatu patokan. Kalau dia geraknya ke kanan atau arahnya ke kanan itu positif, sebaliknya negatif. Kalau arahnya ke atas positif, ke bawah sebaliknya negatif. Nah, kita lihat bahwa si gaya gesek ini dia arahnya ke kiri, sehingga usaha dari si gaya gesek tersebut adalah negatif F dikali dengan si perpindahannya juga berapa. Kemudian, nah kenapa bisa negatif? Karena kita lihat bahwa cos dari 180 derajat itu adalah negatif 1. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya normal itu adalah 0. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu juga 0. Nah, mengapa kok bisa 0? Kita lihat apakah ini di arah vertikalnya itu, di sumbu vertikal ada S-nya enggak? Kan tidak ada, S-nya itu sama dengan 0. Jadi si balok tersebut tidak bergerak sama sekali ke atas ataupun ke bawah. Sehingga tidak ada perpindahan. Yang ada perpindahan itu hanya sejauh eh, sumbu X saja atau sumbu horizontal saja. Oleh karena itu di sini usaha yang dilakukan oleh gaya normal itu adalah 0. Kemudian usaha totalnya berarti apa? Ya, usaha totalnya berarti tinggal yang ada di sumbu X saja. Yang ada di sumbu X itu adalah yang F arahnya ke kanan positif dan F gesek yang arahnya negatif. Jadi tinggal kalian resultankan atau selisihkan. Jadi bukan diselisihkan sih, dijumlahkan ya, karena kan si F-nya itu juga sudah negatif ya, si F geseknya. Jadi tinggal dijumlahkan, nanti hasilnya akan diperoleh. Nah, itulah yang disebut sebagai usaha totalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang usaha oleh gaya yang berubah atau lebih umum ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita memberikan gaya itu tidak bisa memberikan gaya yang konstan. Analoginya, ketika kalian naik motor,
Apakah kalian dari awal berangkat sampai misal dari kampus mau menuju ke rumah, apakah kalian bisa menjaga si gasnya itu, gas motornya ya, tetap dalam keadaan konstan? Kan nggak bisa. Pasti kalian kalau misalkan pengen ngebut ya digas. Artinya itu memberikan gaya. Kemudian kalian lepas gasnya. Artinya kalian menghilangkan gayanya. Kemudian kalian rem. Kalian memberikan gaya tetapi mengerem atau mengurangi. Artinya dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit untuk menggunakan gaya yang relatif konstan. Oleh karena itu, secara umum sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari itu gaya yang berlaku itu adalah gaya yang berubah, yang tidak konstan. Jadi usahanya pun berubah. Nah, makanya bentuknya kalau misalkan kita lihat secara grafik itu bisa aja bentuknya itu tidak linier gitu ya. Bisa melengkung seperti ini. Oleh karena itu, pendekatan persamaannya itu tidak bisa seperti yang tadi. Mungkin kalian bisa mengingat ya bahwa eh, ketika kita mempunyai sebuah grafik yang bentuknya itu tidak karuan seperti ini, kita bisa membagi si ruas-ruasnya itu menjadi lebih kecil dengan fx. Fx-nya itu fungsinya dikali dengan delta x. Fx kali delta x apa? Sama saja seperti F kali S, yaitu usaha juga. Nah, setiap bangunan ini kita jumlahkan dengan ini delta X-nya itu bervariasi ya. Tergantung kita semakin kecil itu semakin bagus, semakin akurat. Nah, luasnya itu atau delta A-nya itu sama dengan Fx kali delta X, atau luas daerah yang ada di bawah kurva itu sebetulnya adalah nilai usahanya. Nah, namun karena kita ini membagi menjadi beberapa ruas, berarti kan si bangunannya ini atau si bidang datarnya ini kan ada beberapa, sehingga kita bisa menghitung dari XI sampai dengan XF. Nah, dikali delta X. Cuma kalau misalkan seperti ini, kita akan kerepotan ya kalau misalkan menggunakan komputer, mungkin ya sih bisa gitu. Tetapi kalau misalkan sendiri itu agak rumit juga. Oleh karena itu kita pendekatannya menggunakan limit atau bisa disederhanakan menjadi integral. Dengan catatan si f-nya itu dalam bentuk fungsi. Fungsi itu misalkan kita ingat lagi ya, fungsi kuadrat. Kita misal x sama dengan x, maaf, jangan ini. Misal f fungsi x sama dengan 2x kuadrat plus 2x. Nah, maksudnya fungsi itu bentuknya seperti ini. Jadi ada f, gayanya itu terhadap si x dengan 2x kuadrat plus 2x. Nah, bentuknya seperti itu. Tetapi kita tidak akan memperdalam hal tersebut ya. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal supaya kita bisa lebih paham. Oke, di sini contoh soalnya. Oke, benda bermasa 10 kilo. Nah, di sini sudah ada 10 kilo ya. Kemudian bergerak di atas permukaan yang datar. Berarti ini 10 kilo itu adalah si masanya. Kemudian kita tulis aja di sini yang diketahui ya. M sama dengan 10 kilo. Kemudian bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gesekan. Berarti di sini mu-nya itu tidak ada atau 0, licin ya. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter adalah, nah, F-nya itu sama dengan 100 Newton, namun dengan sudut sebesar 60 derajat. Dan S-nya itu adalah 5 meter. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita gambarkan dulu keadaannya seperti apa ya. Jadi keadaannya itu, ini ada balok, kemudian ditarik ke atas, F-nya itu adalah 100 Newton, kemudian ini ada sudutnya 60 derajat gitu. Nah, ini dia berpindah sejauh 5 meter.
Berarti bagaimana caranya? Ya tinggal kita W sama dengan F kali S cos, maaf, di sini F cos theta dikali dengan si S-nya. F-nya berapa? F-nya itu 100 Newton. Kemudian cos theta-nya adalah 6 cos 60 dikali dengan 5 meter. Cos 60 itu 100 dikali dengan 0,5 dikali dengan 5. Berarti hasilnya adalah 250 Joule gitu ya. Nah, ini usahanya. Usaha yang dikeluarkan oleh si gaya tadi besarnya adalah 250 Joule. Udah ya, yang penting kalian bisa memahami si soalnya dan kalian bisa menginterpretasikan si soalnya. Jangan sampai keliru terutama di bagian dalam menentukan si sudutnya. Jadi harus dibaca soalnya dengan baik-baik. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Kita bahas dulu atau kita analisis dulu si soalnya. Sebuah kotak katanya yang diam di atas permukaan lantai dipercepat dengan gaya sebesar 10 Newton. Nah, di sini ada gaya ya, 10. Kita tulis yang diketahuinya. Diketahuinya itu F sama dengan 10 Newton. Kemudian hingga berpindah sejauh 2 meter ya, 2 meter di sini. Berarti si S-nya itu adalah 2 meter. Jika gaya dorong searah dengan perpindahan kotak dan pada kotak bekerja gaya gesek kinetik sebesar 2 Newton, berarti di sini ada gaya gesek 2 Newton. Ingat ini searah ya. Searah berarti dia tuh maksimal nilainya. Maka usaha total yang dikerjakan pada kotak tersebut adalah, nah yang ditanya adalah W-nya berapa. Maaf. Berapa? Berarti tinggal kita jawab. Jawabnya tinggal kita pakai persamaan W sama dengan, karena ini si jaraknya sama ya, karena balok itu berpindahnya sama kan, cuma ada gaya gesek di sini. Berarti bisa kita langsung gunakan sigma F dikali dengan si S-nya. Sigmanya itu artinya adalah penjumlahannya. Ingat, kita anggap si 10 Newton F dikurangi dengan F kecil, yaitu gaya gesek kinetisnya dikali dengan si perpindahannya. Si F-nya itu adalah 10 dikurangi dengan 2 dikali dengan perpindahannya 2 meter. Oke. Ini satuannya kebetulan sudah enak ya, sudah metrik semua, Newton, meter, Newton. Kalau misalkan bentuknya masih dalam sentimeter dan lain sebagainya, kalian harus rubah dulu. 10 kurangi 2 hasilnya adalah 8 dikali 2 sama dengan 16 Joule. Nah, inilah usaha totalnya yang dikerjakan oleh gaya tersebut. Itu mudah ya sebetulnya, tinggal kalian bisa memahaminya saja. Harus hati-hati dalam membaca soalnya. Ya, kita nanti akan lanjutkan ke video selanjutnya.